Di dunia sepak bola, ada pertandingan yang bukan sekadar bola, tapi simbol sejarah, ambisi, dan ego para raksasa Eropa. Ketika Real Madrid bertemu Manchester City di Liga Champions, seluruh mata tertuju pada siapa yang akan menulis bab selanjutnya dari rivalitas klasik ini. Real Madrid bukan sekadar klub, mereka adalah simbol kejayaan Eropa. Sejak era Alfredo Di Stefano, ketika menjuarai 5 Piala Champions beruntun, hingga era Galacticos bersama Zidane, Ronaldo, dan Beckham, setiap generasi mewarisi tanggung jawab besar, menjaga reputasi raksasa sepak bola. Mental juara Madrid terbentuk dari pengalaman menghadapi tekanan tinggi, comeback dramatis, dan gol-gol ikonik yang menjadi bagian dari DNA klub. Manchester City, meski sejarah Liga Champions lebih singkat, telah menulis bab baru sepak bola modern. Di bawah Pep Guardiola, mereka menekankan penguasaan bola, tekanan tinggi, dan kreativitas serangan. Mental juara City lahir dari konsistensi di Premier League dan pengalaman fase knockout Eropa, menjadikan mereka tim yang matang, disiplin, dan percaya diri menghadapi lawan besar. Pertemuan kedua tim bukan sekadar laga biasa. Madrid mengandalkan pengalaman dan naluri juara, sementara City membawa filosofi modern, mengontrol tempo, membaca permainan, dan memanfaatkan setiap celah. Setiap pertemuan adalah adu strategi, karakter, dan mentalitas, di mana penonton menyaksikan sejarah dan filosofi dua klub yang selalu menuntut kemenangan. Pertarungan Real Madrid versus Manchester City bukan hanya soal strategi, tapi juga tentang pemain-pemain kunci. Di Madrid, Kylian Mbappe menjadi ancaman utama dengan kecepatan, dribbling, dan naluri gol yang bisa membuka pertahanan lawan. Federico Valverde mengatur ritme permainan di lini tengah, menjaga keseimbangan tim, dan bersama Jude Bellingham, memadukan pengalaman, tenaga, dan kreativitas untuk menghadapi tekanan City. Di kubu City, Erling Haaland selalu menjadi ancaman di kotak penalti dengan fisik superior dan insting gol yang tajam. Lini tengah mereka diperkuat pemain seperti Ryan Cherki dan Tijani Reijnders, serta sayap cepat Antoine Semenyo, menambah kreativitas dan opsi serangan lebar. Setiap pemain menjalankan filosofi Guardiola, menekan lawan, menguasai bola, dan memanfaatkan celah dengan presisi. Pertemuan pemain kunci ini lebih dari adu kemampuan individu. Ini adalah pertarungan strategi, insting, dan keberanian. Mbappe dan Haaland akan saling menguji kecepatan, sementara Valverde dan Bellingham menghadapi kreativitas lini tengah City. Karakter, pengalaman, dan energi pemain-pemain bintang ini akan menentukan siapa yang mampu menguasai permainan dan menciptakan momen penentu. Pertemuan Real Madrid dan Manchester City adalah benturan dua filosofi yang sama-sama mematikan. Madrid membawa gaya klasik, disiplin, naluri juara, dan serangan balik presisi memanfaatkan kecepatan Mbappe dan Vinicius Junior. Mereka mengandalkan pengalaman, membaca permainan, dan insting untuk mencetak gol di momen penting. City, di bawah Pep Guardiola, menampilkan filosofi modern, penguasaan bola total, tekanan tinggi, dan kreativitas tanpa henti. Mereka mengontrol tempo, menekan lawan, dan menciptakan peluang melalui kombinasi cepat dan pergerakan tanpa bola, dengan disiplin taktis setiap pemain memahami perannya. Duel ini adalah klasik versus modern, pengalaman dan insting Madrid menghadapi penguasaan bola dan dominasi tempo City. Ketegangan sudah terasa sebelum bola digulirkan, dan benturan filosofi ini akan menentukan jalannya pertandingan. Bermain di Stadion Santiago Bernabeu dengan ribuan penonton memenuhi tribun, sorak-sorai menggelegar, bendera berkibar, dan nyanyian pendukung menambah ketegangan yang tak tertahankan. Suasana ini mempengaruhi mental pemain. Bagi Madrid, dukungan fanatik dari tribun memberi energi ekstra, membangkitkan insting juara, dan menambah keberanian menghadapi tekanan lawan. Bagi City, tekanan atmosfer di stadion tandang menjadi tantangan tersendiri, sekaligus peluang untuk menunjukkan karakter dan ketenangan mereka dalam menghadapi situasi sulit. Setiap detail kecil terasa hidup, tepukan tangan yang serentak, nyanyian lagu klub, teriakan ketika peluang tercipta, hingga momen hening ketika bola berada di dekat gawang. Penonton bukan hanya saksi, tapi bagian dari pertandingan itu sendiri. Mereka ikut membangun tensi emosional yang membuat setiap gol, setiap peluang, dan setiap momen menjadi dramatis dan tak terlupakan. Dalam pertandingan seperti Real Madrid melawan Manchester City, drama dan ketegangan muncul bahkan sebelum bola digulirkan. Perubahan momentum selalu mungkin terjadi. Satu kesalahan kecil, satu intercept cerdas, atau satu serangan balik cepat dapat mengubah arah pertandingan. Pemain kunci seperti Mbappe dan Haaland selalu menjadi ancaman konstan, kecepatan, insting, dan kreativitas mereka bisa membuka pertahanan lawan dalam hitungan detik. Gol penting bukan sekadar angka di papan skor, tapi simbol perubahan psikologi di lapangan. Sebuah gol dapat membangkitkan semangat tim, meningkatkan tekanan lawan, atau memicu kebingungan yang memengaruhi setiap keputusan pemain.
Momentum ini membuat laga menjadi hidup, tekanan meningkat, kesalahan berisiko fatal, dan peluang bisa muncul dari situasi paling tak terduga. Ketegangan juga terlihat dalam duel individual di lini tengah, perebutan bola di udara, atau adu cepat di sayap. Setiap pemain menghadapi kombinasi tekanan fisik dan mental yang menuntut konsentrasi sempurna. Drama inilah yang membuat pertandingan menjadi epik, bukan hanya soal siapa yang menang, tapi bagaimana setiap pemain menunjukkan karakter, keberanian, dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi paling kritis. Pertandingan ini bukan hanya laga sepak bola biasa. Ini adalah pertunjukan strategi, bakat, sejarah, dan emosi, di mana setiap pemain, setiap keputusan, dan setiap interaksi berperan dalam drama yang bisa dikenang sepanjang hidup. Real Madrid dan Manchester City mempertemukan pengalaman, filosofi, karakter, dan mentalitas juara dalam satu panggung epik, sebuah cerita yang bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang bagaimana dua dunia sepak bola saling bertemu dan menampilkan keindahan dan ketegangan Liga Champions. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.